Daytona for the watch, Prezi playing Jay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hudayanti. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor absen 02. Di sini saya akan memenuhi tugas praktik ini. Yang pertama dengan nomor 02 yaitu pengertian nahi. Nahi adalah lafaz atau hadis yang berisi perintah untuk meninggalkan larangan berasal dari Allah dan Rasul ditujukan kepada mukallaf. Yang kedua, nomor 24 yaitu syarat-syarat takwil. Syarat takwil pertama yaitu bukan pada ayat atau hadis yang hukum dan ketentuannya sudah baku dan asli. Syarat yang kedua, syarat zahir. Lafaz ayat atau hadis mengandung adanya unsur kesamaan antara Allah dengan makhluk. Yang ketiga, lafaz ayat atau hadis yang secara zahir kelihatannya bertentangan, seperti dalam hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah mencium istrinya, kemudian sholat dan tidak berwudu lagi. Namun hadis lain menyebutkan barang siapa yang mencium istrinya maka wudunya batal. Yang keempat, secara zahir lafaz tersebut tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Dan yang kelima, maknanya harus didukung dengan penggunaan dalam bahasa Arab. Yang ketiga, dengan nomor 25, macam-macam takwil. Yang pertama, takwil terhadap lafaz ayat atau hadis yang secara zahir kelihatannya mengandung adanya unsur kesamaan antara Allah dengan makhluk. Yang kedua, takwil terhadap lafaz ayat atau hadis hukum. Takwil ini terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu yang pertama takwil tarik, yaitu takwil yang memerlukan pemikiran yang mendalam, seperti mencium istri namun tidak berwudu lagi, namun tidak berlaku bagi Rasulullah karena adanya khususan. Seperti mencium istri yang membatalkan wudu namun tidak bagi Rasulullah karena adanya khususan. Kedua, takwil bait, yaitu takwil yang memerlukan pemikiran yang mendalam, seperti takwil dalam pembayaran zakat fitrah dengan uang sebagai pengganti bahan makanan pokok. Yang ketiga, takwil muktazah, yaitu takwil yang tidak dapat dilakukan karena tidak didukung oleh nas. Contohnya itu pelaksanaan hewan kurban dari binatang ternak ke uang. Nomor yang terakhir yaitu dengan nomor 12, ketentuan mutlak kifayah. Ketentuan mutlak kifayah terbagi menjadi 4 bagian. Ketentuan yang pertama yaitu jika kasusnya sama, sebab sama, tapi hukumnya beda, maka yang mutlak mengikuti kepada yang kifayah. Contohnya pada Quran Surah Al-Maidah ayat 4, kata darah berbentuk mutlak, dengan Quran Surah Al-An'am ayat 145, kata darah berbentuk kifayah. Ketentuan yang kedua yaitu jika kasusnya beda, sebab beda, tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3, kata budak berarti Mekah, dengan Quran Surah An-Nisa ayat 92, kata budak berarti muqayyad. Ketentuan yang ketiga, jika kasusnya beda, sebab beda, maka hukumnya beda, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya pada Quran Surah Al-Maidah ayat 38, kata tangan berbentuk mutlak, dengan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6, kata tangan berbentuk muqayyad. Ketentuan yang keempat, jika kasusnya beda, sebab sama tapi hukumnya beda, maka jumhur ulama mengatakan yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad, sedangkan Syafi'i mengatakan yang mutlak mengikuti kepada yang muqayyad. Yang apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the watch, Prezi playing Jay.